Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kejayaan peradaban Islam, bidang keagamaan, dan politik. Baik, sebelum mempelajari pembahasan tentang kejayaan peradaban Islam lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu periode-periode kejayaan di bidang keagamaan dan bidang politik. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Islam. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Islam di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Islam sendiri dimulai dari Nabi Muhammad, lalu atas keberhasilan dakwahnya yang dilakukan di Madinah maupun di Mekkah, Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab. Lalu Islam berkembang dengan pesat ke seluruh dunia oleh para sahabat dan generasi seterusnya. Yang kedua, ada kemajuan Islam pada periode klasik. Masa kejayaan Islam terjadi pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut dengan Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara kejayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan bidang militer. 3. Faktor pendorong kejayaan peradaban Islam. Kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi karena disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, antara lain konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ukhrawi, Islam sebagai rahmat seluruh alam. 2. Faktor eksternal, antara lain seperti berikut. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Selanjutnya, gerakan penerjemah kitab. Pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan sangat giat. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut, kejayaan Islam ini disebabkan juga oleh adanya gerakan ilmiah, etos, keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut, atau disebut dengan faktor pemikiran ilmiah para ulama, antara lain melaksanakan ajaran Al-Quran. Selain maksimal, di mana banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini.
Selanjutnya mengembangkan ilmu agama dengan ijtihad dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan umumnya dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka pada saat itu banyak bermunculan ulama fikih, tauhid, tafsir, hadis, ulama bidang sains seperti ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain-lain. Terakhir, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. 4. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. 1. Ibnu Rusyid. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyid. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya beliau yang pertama ada kitab Bidayat al-Mujtahid, yang kedua Kulliyat fi at-Tib, yang ketiga Fas al-Maghal fima bain al-Hikmat wal Asy'ariyah. 2. Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. Adapun jasa beliau terhadap umat Islam antara lain: 1. Memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. 2. Mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. 3. Menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam, sehingga beliau mendapatkan gelar Hujjatul Islami atau bukti kebenaran Islam. 3. Al-Kindi. Nama lengkapnya Yakub bin Isa Al-Kindi. Lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang fisika, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama berbicara tentang kebenaran. Ia mempunyai gelar Faitasuf al-Arab, yang artinya filosof orang Arab. 4. Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasir Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Lahir di Farabi, Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Karya yang terkenal adalah Ar-Royu Ahlu Al-Madinah wal Al-Fadilah, artinya pemikiran tentang penduduk negara utama. 5. Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afshana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometris, fisika, logika, ilmu hukum, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan karyanya yang terkenal berjudul Al-Kanun fi at-Tib atau ensiklopedi tentang ilmu kedokteran dan Al-Ashifa artinya ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Demikian pembahasan saya tentang kejayaan peradaban Islam bidang keagamaan dan politik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.